Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu toleransi. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kita awali dengan pengertian toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai perbedaan suku, budaya, agama, sampai kondisi fisik di Indonesia. Yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi hal tersebut. Penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Sikap toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Mengingat besarnya peran toleransi dalam masyarakat, arti toleransi yang sesungguhnya harus diketahui untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan dan manfaat dari toleransi. Tujuan toleransi yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat mencegah hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua, menjaga perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosial. Tujuan yang ketiga yaitu menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Selanjutnya, setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Bagi masyarakat atau individu yang menerapkan disadari atau tidak disadari, memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang. Berikutnya, ini adalah beberapa manfaat dari sikap toleransi, antara lain yang pertama, membangun rasa nasionalisme. Yang kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Keempat, mengurangi sifat egois. Yang kelima, mempermudah proses musyawarah. Berikutnya, kita akan melihat ciri dan contoh sikap toleransi dalam kehidupan. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan akan memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, menghormati orang lain.
Kemudian yang kedua, memberi kebebasan bagi orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Yang satu, toleransi beragama. Yang kedua, toleransi keberagaman suku. Yang ketiga, toleransi sosial budaya. Berikutnya kita akan melihat contoh-contoh sikap toleransi. Yang pertama, contoh toleransi beragama contohnya yaitu yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Selanjutnya, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Kemudian, tidak menghina dan merendahkan agama lain. Selanjutnya, yang keenam, berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Kemudian, tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan sekitar kita. Kemudian, tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal kita. Dan terakhir, contoh terakhir, menerima perbedaan orang lain. Kemudian, contoh sikap toleransi antar suku. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak melakukan tindakan diskriminasi pada seseorang yang berbeda suku. Yang kedua, memperlakukan semua orang sama dan sejajaran meski berbeda suku. Yang ketiga, menghargai suku lain. Yang keempat, menghargai kebudayaan suku lain. Yang kelima, tidak merusak dan menjarah barang seseorang yang berbeda suku. Dan yang keenam, saling membantu dan menolong. Selanjutnya, contoh toleransi sosial. Budaya ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Yang kedua, bangga memakai produk buatan Indonesia. Kemudian, yang ketiga, mempelajari budaya di Indonesia dan mengambil sikap positif dari kebudayaan tersebut. Dan yang terakhir, tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur toleransi. Itu apa saja? Berikut ini ada 3 unsur-unsur dari toleransi. Yang pertama, memberi kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai keinginannya. Pada dasarnya, setiap manusia punya hak untuk memperoleh kebebasan berpendapat dan bertindak. Hak kebebasan inilah telah disepakati oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian, yang kedua, mengakui hak setiap orang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setiap orang yang lahir punya hak yang sama. Hak asasi ini termasuk diakui, dihormati, dicicil. Tanpa adanya hak asasi akan terjadi penindasan pada individu selanjutnya. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama tanpa paksaan dari orang lain. Hak kebebasan dalam beragama ini termasuk beribadah dan taat kepada agama yang dianut di Indonesia. Toleransi beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Toleransi diperlukan untuk menghargai seseorang yang ada di lingkungan maupun di organisasi. Berhak meyakini agama yang berbeda. Selain itu,
Toleransi diperlukan untuk tidak membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan. Demikian tadi materi tentang toleransi. Mudah-mudahan dalam menyimak materi ini, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sikap toleransi dalam kehidupan kita di sekitar lingkungan kita semakin terjaga dan keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat semakin membaik. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.